Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, kelompok Houthi kembali melancarkan serangan ke Israel pada Selasa 1 Juli. Serangan itu disebut sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Informasi lainnya, pemirsa, sebanyak lebih dari 100 warga Gaza meninggal akibat serangan Israel pada Selasa 1 Juli. Namun di tengah eskalasi ini, Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer berada di Washington untuk membahas kemungkinan tercapainya gencatan senjata. Militer Israel mengklaim berhasil mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman pada Selasa 1 Juli. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, usai kelompok Houthi kembali melancarkan serangan sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Militer Israel menyatakan telah berhasil mencegat rudal yang diluncurkan dari wilayah Yaman pada Selasa 1 Juli setelah sirine peringatan udara terdengar di sejumlah wilayah termasuk Yerusalem. Dalam keterangan resminya yang dikutip AFP, militer menyebut rudal tersebut ditembakkan dari Yaman dan berhasil dihentikan oleh sistem pertahanan udara Israel. Kelompok militan Houthi yang mendapat dukungan dari Iran diketahui telah beberapa kali menyerang Israel. Menggunakan rudal dan drone sejak pecahnya konflik Gaza pada Oktober 2023 menyusul serangan Hamas terhadap Israel. Pada 28 Juni, Houthi mengklaim telah menembakkan rudal balistik ke wilayah Israel sebagai bentuk respon atas tindakan militer Israel terhadap warga Palestina selama agresi di Gaza. Serangan itu merupakan yang pertama sejak gencatan senjata antara Israel dan Iran pada 24 Juni lalu, yang mengakhiri perang selama 12 hari antara kedua negara. Kelompok Houthi mengaku aksinya merupakan bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Mereka sempat menghentikan serangan selama gencatan senjata 2 bulan di Gaza yang berakhir pada Maret, namun kembali melanjutkan serangan setelah Israel kembali melancarkan ofensif militer. Sebagai respon, Israel telah melancarkan sejumlah serangan udara ke wilayah Yaman, termasuk ke pelabuhan dan bandara yang dikuasai Houthi di ibu kota sana. Serangan udara dan darat Israel kembali mengguncang Gaza pada Selasa 1 Juli. Serangan itu menewaskan lebih dari 100 orang. Di tengah eskalasi ini, penasehat dekat Netanyahu, Ron Dermer, berada di Washington untuk membahas peluang gencatan senjata dan kesepakatan diplomatik regional. Asap tebal membumbung tinggi dari wilayah Gaza sepanjang hari Selasa, 1 Juli 2025, menyusul serangan intensif dari pesawat tempur dan tank Israel yang menghantam kawasan utara dan selatan Gaza. Serangan tersebut dilaporkan menghancurkan sejumlah permukiman warga.
Di tengah meningkatnya serangan, penasehat dekat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, berada di Washington untuk membahas kemungkinan tercapainya gencatan senjata. Ribuan warga Gaza kembali mengungsi setelah Israel mengeluarkan perintah evakuasi terbaru. Tank-tank Israel dilaporkan masuk ke wilayah timur kota Gaza di utara, serta ke Khan Younis dan Rafah di selatan, menurut keterangan warga setempat. Otoritas Kesehatan Gaza menyebut dalam 24 jam terakhir, sedikitnya 112 orang tewas dan lebih dari 400 lainnya luka-luka akibat serangan udara dan tembakan dari militer Israel. Sejumlah rumah warga hancur di berbagai wilayah, termasuk di Sheijah dan Zaiton atau kota Gaza, timur Khan Younis, serta Rafah. Hingga kini, militer Israel belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut. Sementara itu, Ron Dermer dijadwalkan bertemu dengan pejabat Gedung Putih pekan ini. Juru bicara Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Caroline Leavitt, membenarkan kunjungan tersebut dalam konferensi pers pada Senin. Menurut pejabat Israel, kunjungan Dermer bertujuan menjajaki kemungkinan kesepakatan diplomatik regional setelah perang Israel-Iran yang berlangsung selama 12 hari bulan lalu, serta mencari jalan keluar dari konflik di Gaza. Perdana Menteri Netanyahu juga mengonfirmasi rencananya untuk melakukan kunjungan ke Amerika Serikat pekan depan dan bertemu dengan Presiden Trump pada 7 Juli. Kedua pemimpin disebut akan membahas situasi di Gaza, Iran, Suriah, dan isu-isu kawasan lainnya. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengatakan kelompok itu telah meluncurkan rudal ke wilayah Israel pada hari Selasa 1 Juli. Sari mengatakan kelompok itu melakukan 4 operasi yang menargetkan bandara dan target Israel sensitif lainnya. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengatakan kelompok itu telah meluncurkan rudal yang diluncurkan dari Yaman menuju wilayah Israel pada hari Selasa 1 Juli. Sari mengatakan kelompok itu melakukan 4 operasi yang menargetkan bandara dan target Israel sensitif lainnya.
Menteri Pertahanan Israel Katz bersumpah untuk membalas terhadap Houthi yang selaras Iran atas serangan itu. Israel telah mengancam gerakan Houthi Yaman yang telah menyerang Israel dalam apa yang dikatakan solidaritas dengan Palestina di Gaza dengan blokade angkatan laut dan udara jika serangannya terhadap Israel tetap ada. Sejak awal perang Israel di Gaza pada Oktober 2023, Houthi yang mengendalikan sebagian besar Yaman telah menembak di Israel dan saat pengiriman di Laut Merah mengganggu perdagangan global. Sebagian besar rudal dan drone yang telah mereka luncurkan diklaim telah dicegat. Israel juga klaim telah melakukan serangkaian serangan balasan. Warga Israel bergegas ke tempat penampungan ketika sirene terdengar di Yerusalem pada hari Selasa 1 Juli. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Timur Tengah, di mana Suriah dan Israel disebut berpotensi menggelar pertemuan langsung tingkat tinggi. Presiden sementara Suriah Ahmed al-Shara disebut siap menormalisasi hubungan dengan Israel, asalkan syarat tertentu dipenuhi. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Timur Tengah, di mana Suriah dan Israel disebut berpotensi menggelar pertemuan langsung tingkat tinggi. Presiden sementara Suriah Ahmed al-Shara disebut siap menormalisasi hubungan dengan Israel asalkan syarat tertentu dipenuhi. Ini menjadi langkah besar mengingat kedua negara telah berstatus perang sejak 1948. Dalam pernyataan publiknya, al-Shara mengatakan era saling bom harus diakhiri dan keamanan kawasan perlu diutamakan. Uni Emirat Arab disebut sebagai mediator dalam pembicaraan rahasia antara Suriah dan Israel. Jalur komunikasi diam-diam mulai dibangun usai kunjungan al-Shara ke UEA pada April lalu. Dari pihak Israel, Menlu Gideon Sa'ar mengatakan ketertarikan untuk membuka babak baru dengan Suriah dan Lebanon. Namun ia menegaskan dataran tinggi Golan akan tetap menjadi bagian dari Israel. Isu Golan inilah yang menjadi batu sandungan utama dalam setiap proses perdamaian Suriah-Israel. Suriah menuntut pengembalian penuh wilayah itu ke batas 4 Juni 1967. Pergantian rezim di Suriah setelah tumbangnya Bashar al-Assad membuka peluang politik baru. Meski begitu, para analis menilai proses normalisasi ini masih panjang dan bergantung pada kompromi kedua belah pihak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Israel telah menyetujui kondisi yang diperlukan untuk menyelesaikan gencatan senjata 60 hari di Gaza. Selama waktu itu mereka akan bekerja dengan semua pihak untuk mengakhiri perang.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada hari Selasa 1 Juli, Israel telah menyetujui kondisi yang diperlukan untuk menyelesaikan gencatan senjata 60 hari di Gaza, di mana upaya akan dilakukan untuk mengakhiri perang sekutu Amerika Serikat di daerah kantong Palestina. Trump menulis bahwa Israel telah menyetujui kondisi yang diperlukan untuk menyelesaikan gencatan senjata 60 hari. Selama waktu itu, mereka akan bekerja dengan semua pihak untuk mengakhiri perang. Para Qatar dan Mesir yang telah bekerja sangat keras untuk membantu membawa perdamaian akan memberikan proposal terakhir ini. Menurut Trump, untuk kebaikan Timur Tengah, bahwa Hamas harus mengambil kesepakatan ini, karena itu tidak akan menjadi lebih baik, itu hanya akan menjadi lebih buruk. Di tengah perundingan gencatan senjata, gumpalan asap besar bangkit dari Gaza sepanjang hari pada hari Selasa 1 Juli. Pesawat dan tank Israel melanda Gaza Utara dan Selatan, menghancurkan kelompok rumah, sementara kepercayaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu adalah di Washington, diharapkan untuk membahas kemungkinan gencatan senjata. Ribuan penduduk Gaza kembali harus pergi ketika Israel mengeluarkan perintah baru untuk mengungsi. Sementara tank-tanknya mendorong ke daerah timur kota Gaza di utara dan ke Khan Yunis dan Rafah di selatan, kata warga. Otoritas kesehatan setempat mengatakan tembakan Israel dan pemogokan militer di seluruh kantong telah menewaskan sedikitnya 112 orang dan melukai lebih dari 400 dalam 24 jam terakhir, dengan kelompok-kelompok rumah yang dilaporkan hancur di distrik Sejaiya dan Zeitoun, kota Gaza, di sebelah timur Khan Yunis dan di Rafah. Sedangkan tidak ada komentar langsung dari militer Israel. Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer, seorang kepercayaan Netanyahu, berada di Washington minggu ini untuk bertemu dengan para pejabat di Gedung Putih. Juru bicara Presiden Donald Trump, Caroline Leavitt, mengatakan kepada wartawan pada briefing pers pada hari Senin. Dermer akan mengeksplorasi kemungkinan kesepakatan diplomatik regional setelah perang 12 hari Israel dengan Iran bulan lalu, serta mengakhiri perang Gaza menurut seorang pejabat Israel. Netanyahu mengatakan pada hari Selasa dia berharap untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat minggu depan untuk bertemu Trump. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan pertemuan itu akan diadakan pada 7 Juli. Kedua pemimpin itu diharapkan untuk membahas Iran, Gaza, Suriah, dan tantangan regional lainnya, kata seorang pejabat Israel di Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Israel telah menyetujui gencatan senjata selama 60 hari di jalur Gaza, seraya mendesak kelompok Hamas untuk menerima kesepakatan tersebut demi mencegah memburuknya konflik di kawasan tersebut. Even for you as an example, tremendous amount of homeland security. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Israel telah menyetujui syarat-syarat gencatan senjata selama 60 hari di jalur Gaza. No, we're not going to be playing with Medicaid. Only wastewater. Yeah, the Democrats have it wrong. Yeah.
waste, fraud, and abuse. In fact, if you look at Trump juga mengingatkan kelompok Hamas agar menerima kesepakatan tersebut untuk mencegah memburuknya situasi di wilayah tersebut. they have no idea what they're doing. Just like they don't have any idea what they did on the border, they have no idea. Pengumuman ini disampaikan menjelang pertemuan Trump dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dijadwalkan berlangsung di Gedung Putih pekan depan. Trump menegaskan bahwa perwakilannya telah melakukan pertemuan produktif dengan Israel dan menyatakan bahwa Qatar serta Mesir akan menjadi mediator untuk menyampaikan usulan akhir kepada Hamas. Trump berharap Hamas menerima kesepakatan demi kebaikan Timur Tengah dengan menekankan bahwa kondisi hanya akan memburuk jika penolakan terus berlanjut. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עם סגן הנשיא ואנס, עם מזכיר המדינה והיועץ לביטחון לאומי מרקו רוביו. Sementara itu, Netanyahu menghadapi tekanan politik dari sayap kanan koalisinya yang menolak gencatan senjata, serta dari keluarga Sandra yang menuntut pembebasan. יש לנו כמה דברים, יש לנו כמה דברים לסגור כדי להגיע להסכם נוסף בנוסף לדברים אחרים, פגישות עם ראשי הקונגרס והסנאט ופגישות ביטחוניות שאני לא אפרט כאן. Pertemuan antara Netanyahu dan Trump diperkirakan akan membahas beberapa hal, di antaranya seperti pelaksanaan gencatan senjata, peta jalan menuju solusi jangka panjang, dan langkah-langkah keamanan selama masa jeda konflik berlangsung. Amerika Serikat resmi menyetujui penjualan senjata senilai sekitar 8,2 triliun rupiah ke Israel. Paket bantuan militer ini berupa ribuan kit Joint Direct Attack Munition atau JDAM. Amerika Serikat resmi menyetujui penjualan senjata senilai 510 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 8,2 triliun rupiah ke Israel. Paket bantuan militer ini berupa ribuan kit Joint Direct Attack Munition atau JDAM. JDAM adalah sistem panduan canggih berbasis GPS yang mengubah bom konvensional menjadi senjata presisi tinggi. Menurut Pentagon, langkah ini diambil untuk memperkuat pertahanan Israel menghadapi ancaman masa kini dan mendatang. Total, ada lebih dari 7.000 kit panduan untuk bom MK82 dan BLU-109 yang akan dikirim. Penjualan ini juga mencakup layanan logistik, teknis, dan dukungan dari kontraktor militer Amerika. Washington menegaskan komitmennya terhadap keamanan Israel sebagai kepentingan nasional Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan setelah Israel disebut mulai kehabisan amunisi akibat perang terbuka dengan Iran sejak 13 Juni lalu. Saat itu Israel menggempur situs nuklir Iran, didukung Amerika Serikat yang menjatuhkan bom penghancur bunker. Serangan itu menewaskan sejumlah ilmuwan dan pejabat tinggi militer Iran. Kini, meski gencatan senjata telah tercapai, Israel bersumpah akan menggagalkan upaya Iran membangun kembali fasilitas nuklirnya. Sementara Iran bersikeras bahwa program nuklirnya murni untuk kepentingan sipil.
Surat kabar Israel Haaretz mengungkap kontraktor militer Israel dibayar 5.000 shekel untuk setiap rumah warga Palestina yang mereka hancurkan di jalur Gaza. Nilai itu setara lebih dari 24 juta rupiah per rumah yang dihancurkan. Surat kabar Israel Haaretz mengungkap kontraktor militer Israel dibayar 5.000 shekel untuk setiap rumah warga Palestina yang mereka hancurkan di jalur Gaza. Nilai itu setara lebih dari 24 juta rupiah per rumah yang dihancurkan. Seorang tentara Israel di Gaza mengaku para kontraktor menghasilkan banyak uang dari penghancuran ini. Ia menyebut jika kontraktor tidak menghancurkan rumah, itu dianggap kerugian finansial dan tentara harus memastikan mereka tetap bekerja. Laporan menyebut kampanye ini membawa kontraktor dekat ke zona distribusi bantuan yang didirikan Amerika Serikat dan Gaza Humanitarian Foundation. Di titik itu, warga Palestina berkumpul untuk mencari makanan dan bantuan. Demi perlindungan militer tambahan, kontraktor diduga memprovokasi insiden keamanan. Akibatnya, tentara Israel menembaki warga sipil yang sedang mencari bantuan. Serangan ini telah menyebabkan kematian warga Palestina yang kelaparan. Haaretz menyimpulkan demi uang, keputusan membunuh warga sipil yang mencari makanan dianggap dapat diterima. Sebelumnya, tentara Israel juga mengaku diperintahkan menembak warga tak bersenjata di zona bantuan meski mereka tak menimbulkan ancaman. Menurut otoritas Gaza, setidaknya 549 warga tewas di sekitar pusat bantuan sejak akhir Mei lalu. Ketika perang antara Iran dan Israel pecah pada 13 Juni, mayoritas opini publik di Asia cenderung memihak Teheran atau bersikap netral. Namun terdapat juga sejumlah negara Asia yang menjalin hubungan strategis, militer, atau intelijen dengan Israel. Berikut inilah deretan negara-negara Asia yang mendukung Israel. Ketika perang antara Iran dan Israel pecah pada 13 Juni, mayoritas opini publik di Asia cenderung memihak Teheran atau bersikap netral. Namun, terdapat juga sejumlah negara Asia yang menjalin hubungan strategis militer atau intelijen dengan Israel, baik secara terbuka maupun terselubung. Berikut inilah deretan negara-negara Asia yang mendukung Israel antara lain. Pertama, India adalah pendukung terbesar Israel di Asia, bahkan terbesar ketiga di dunia dalam hal pembelian senjata Israel setelah Azerbaijan dan Vietnam menurut laporan SIPRI tahun 2024. Sejak Perdana Menteri India Narendra Modi menjalin hubungan erat dengan PM Israel Benjamin Netanyahu, kerjasama di sektor pertahanan hingga pertanian teknologi tinggi yang semakin menguat. Kedua, Azerbaijan merupakan negara mayoritas Muslim Syiah yang berbatasan langsung dengan Iran, menjalin hubungan diplomatik resmi dan strategis dengan Israel. Menurut laporan Foreign Policy,
Israel menggunakan wilayah Azerbaijan untuk mengintai Iran. Ketiga, Vietnam memandang Israel sebagai mitra teknologi militer dan pertanian. Meski Vietnam tidak terlalu terlibat dalam konflik Timur Tengah, tapi dukungan terselubung melalui kerjasama militer menunjukkan posisi netral yang cenderung pro-Israel. Keempat, Filipina adalah salah satu negara pertama di Asia yang mengakui negara Israel. Hubungan ini diperkuat di era Presiden Rodrigo Duterte hingga saat ini, terutama dalam bidang pelatihan pasukan khusus dan anti-terorisme. Filipina membeli lebih dari 100 kendaraan lapis baja Israel dan menjalin kerjasama dengan Israel dalam pembentukan unit-unit anti-ISIS di Mindanao. Kelima, negara Kazakhstan telah lama menjalin hubungan erat dengan Israel dan menjadi pemasok energi penting bagi Tel Aviv. Meskipun mayoritas Muslim, Kazakhstan memilih posisi pragmatis dan mendekati Israel secara ekonomi dan keamanan, terutama untuk mengimbangi pengaruh Rusia dan Iran di kawasan. Pentagon disebut telah menghentikan sebagian pengiriman rudal pertahanan udara dan amunisi presisi lainnya ke Ukraina karena kekhawatiran atas menipisnya persediaan militer Amerika Serikat. Pentagon telah menghentikan sebagian pengiriman rudal pertahanan udara dan amunisi presisi lainnya ke Ukraina karena kekhawatiran atas menipisnya persediaan militer Amerika Serikat. Informasi ini disampaikan oleh dua sumber yang mengetahui keputusan tersebut Selasa 1 Juli 2025. Perlambatan pengiriman beberapa jenis senjata yang sebelumnya dijanjikan kepada Kiev oleh pemerintahan mantan Presiden Joe Biden terjadi dalam beberapa hari terakhir. Salah satu item yang tertunda pengirimannya adalah pencegat pertahanan udara yang dirancang untuk menembak jatuh drone dan proyektil Rusia. Dalam pernyataan email, Pentagon menyebut bahwa pihaknya memberikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejumlah opsi untuk melanjutkan bantuan militer ke Ukraina sejalan dengan tujuan mengakhiri invasi Rusia. Elbridge Colby, Wakil Menteri Bidang Kebijakan, mengatakan bahwa Departemen Pertahanan secara ketat memeriksa dan menyesuaikan pendekatannya untuk mencapai tujuan mengakhiri perang sambil tetap menjaga kesiapan militer Amerika Serikat demi memenuhi prioritas pertahanan nasional. Sementara itu, Rusia dilaporkan terus memperluas wilayah kekuasaannya di Ukraina yang saat ini telah mencakup sekitar 1/5 dari seluruh wilayah negara tersebut. Dalam beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dilaporkan berhasil merebut wilayah di bagian tenggara Ukraina, termasuk Donetsk dan Dnipropetrovsk, serta meningkatkan serangan udara di berbagai wilayah lain. Semua bantuan senjata setempat ditangguhkan sementara pada Februari dan kembali tertunda lebih lama pada Maret.
pemerintahan Trump telah kembali mengirimkan bantuan terakhir yang sebelumnya telah disetujui di bawah pemerintahan Biden. Hingga saat ini, belum ada kebijakan baru yang secara resmi diumumkan. Laporan mengenai penghentian sementara ini pertama kali diberitakan oleh Politico pada hari Selasa. Jerman berambisi memperkuat pertahanan udaranya dengan membangun sistem rudal canggih yang terinspirasi dari Iron Dome milik Israel. Langkah ini menjadi bagian dari strategis besar Berlin menghadapi potensi ancaman misil di tengah meningkatnya ketegangan global, khususnya dari Rusia dan Tiongkok. Pemerintah Jerman tengah mengupayakan pengembangan sistem pertahanan rudal yang sebanding dengan Iron Dome milik Israel sebagai bagian dari peningkatan kemampuan alutsista nasional. Sistem ini dirancang untuk mencegat serangan misil sebelum mencapai wilayah kedaulatan negara. Sebagai langkah konkret, Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt dilaporkan menghadiri pertemuan bersama Pusat Penelitian Cyber Jerman Israel pada Minggu 29 Juni. Kehadiran tersebut menandai penguatan kerjasama bilateral di bidang teknologi pertahanan, khususnya pertahanan cyber dan sistem peringatan dini. Dobrindt dalam kunjungan ke Israel menegaskan bahwa pertahanan militer konvensional tidak lagi mencukupi dalam menghadapi tantangan keamanan global saat ini. Ia menilai bahwa peningkatan signifikan pada aspek pertahanan sipil juga diperlukan demi memperkuat kesiapan nasional secara keseluruhan. Harian Bild melaporkan bahwa Dobrindt mempresentasikan rencana 5 poin yang bertujuan membentuk sistem pertahanan cyber nasional yang disebut sebagai Cyber Dome. Di saat yang sama, Perdana Menteri Negara Bagian Bavaria, Markus Söder, turut mendorong penguatan pertahanan Jerman dengan mengusulkan pengadaan 2.000 rudal pencegat. Usulan tersebut disebutkan sebagai bagian dari rencana untuk membangun sistem pertahanan rudal jarak pendek yang meniru efektivitas Iron Dome Israel. Guna memperkuat postur keamanan nasional Jerman di tengah meningkatnya ancaman dari Rusia dan Tiongkok. Reza Pahlavi, putra sah terakhir Iran, menyerukan penggulingan rezim ulama Iran dan menyebut pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei sebagai tikus ketakutan. Ia mengklaim Khamenei telah bersembunyi dan kehilangan kendali atas negara.
Reza Pahlavi, putra Syah terakhir Iran, menyerukan penggulingan rezim ulama Iran dan menyebut pemimpin tertinggi Ayatollah Khamenei sebagai tikus ketakutan. Ia mengklaim Khamenei telah bersembunyi dan kehilangan kendali atas negara. Reza dulunya adalah putra mahkota Iran sebelum monarki digulingkan pada 1979 dan digantikan oleh Republik Islam. Setelah ayahnya lengser, ia pindah ke Amerika Serikat dan sejak itu mengampanyekan revolusi damai dan demokrasi sekuler. Ia mengusung prinsip non-kekerasan Gandhi dan Martin Luther King Jr. serta aktif menjalin dukungan dari diaspora Iran dan komunitas internasional. Reza mendapat sorotan dalam forum global seperti Konferensi Keamanan Munich dan Parlemen Eropa. Ia mendorong pembangkangan sipil dan referendum bebas untuk mengganti sistem pemerintahan di Iran. Reza juga menyerukan aparat keamanan untuk meninggalkan rezim dan bergabung dengan rakyat. Meski mengaku tidak mendorong kembalinya monarki, ia tetap memakai nama Pahlavi untuk menggalang dukungan. Reza juga menjalin hubungan hangat dengan Israel, mantan sekutu Iran sebelum revolusi. Dalam visinya, Iran pasca Khamenei bisa menjalin kembali kerjasama dengan Israel dalam bentuk perjanjian Cyrus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di breaking news berikutnya.